Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Arwin Yusuf Tusi, nomor induk mahasiswa 2019 610 291. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah evaluasi kesesuaian lahan. Program studi agroteknologi Universitas Flores. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Lahan Sawah Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli. Pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa perencanaan pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus berdasarkan pada kriteria kesesuaian lahan agar tetap terkendali untuk pemanfaatan pada masa yang akan datang. Evaluasi lahan berperan penting karena hampir tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa dukungan lahan. Dengan dilakukan evaluasi kesesuaian lahan, akan diperoleh data statistik menunjukkan sifat-sifat lahan sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian baik lahan sawah maupun lahan kering. Dalam rangka perencanaan pertanian berkelanjutan agar produktivitas tanaman dapat ditingkatkan untuk mengatasi faktor-faktor penghambatnya. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor pembatas lahan pertanian di desa di Kecamatan Hamparan, Kabupaten Deli. Berikut bahan dan metode. Yang pertama, metode. Metode analisisnya adalah dengan metode membandingkan atau matching menurut FAO. Pemilihan suatu unit lahan berdasarkan peta tanah yang terdiri dari 12 titik bor dan 6 lubang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei yang terdiri dari 5 tahap persiapan, yaitu persiapan, prasurvei, survei, survei utama, analisis tanah di laboratorium, serta pengolahan data. Berikut pengolahan data. Data diperoleh dari hasil analisis laboratorium dan lapangan tentang karakteristik lahan pada daerah penelitian. Yang berikut hasil dan pembahasan. Dengan dilakukannya evaluasi kesesuaian lahan, diharapkan akan diperoleh data-data karakteristik tanah lahan yang akan menunjukkan sifat-sifat lahan sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian lahan, terutama terhadap tanaman lahan sawah dan lahan kering. Kemudian dilakukan usaha-usaha yang sesuai dengan karakteristik lahan yang pada akhirnya akan mengoptimalkan produksi tanaman. Adapun batas-batas wilayah kecamatan ini menurut Suhedi 2014 adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Percucetuan. 2. Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Sunggal. 3. Sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Medan Sunggal, dan sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Secara umum diamati antara lain bentuk wilayah, kelerengan, dan penggunaan lahan survei. Terutama pada tahap ini dilakukan pengamatan lapangan dan pengambilan sampel tanah secara purpose. Pengamatan di lapangan dilakukan meliputi pengamatan fisik lingkungan, yaitu karakteristik lahan yang berpengaruh terhadap penggunaannya antara lain derajat lereng, vegetasi,
ketinggian tempat, erosi, banjir, bentuk lahan, batuan permukaan, dan singkapan batuan serta parameter yang ada pada kriteria kelas kesesuaian lahan untuk tanaman yang dipilih. Pengambilan sampel tanah dilakukan pada areal satuan tanah yang berdasarkan peta tanah dengan cara pemboran. Titik yang dipilih mewakili masing-masing grade group tanah, di mana untuk grade group Andrequest Tropaquets terdapat pada Desa Raya, Desa Paya Bangkang, dan Desa Tandang Hilir. Satu titik yang dipilih dapat mewakili masing-masing grade grup tanah, di mana untuk grade grup Andrequest dan Tropaquest terdapat pada Desa Paya Bangkang dan Desa Tandang Hilir 1. Untuk grade grup Hydraquois Sulfaquens terdapat pada Desa Hamparan Perak. Penentuan nilai karakteristik lahan untuk sampel yang dilakukan dengan penggunaan bor tanah pada kedalaman 0 sampai 30 cm dan 0 sampai 60 cm. Penentuan sifat kimia tanah dilakukan dengan analisa di laboratorium. Titik pemboran dan lubang profil analisis tanah di laboratorium. Analisis contoh di laboratorium. Evaluasi kesesuaian lahan menggunakan sistem matching atau pencocokan serta membandingkan antara karakteristik lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang diformulasikan untuk petunjuk teknis evaluasi lahan untuk komoditas pertanian. Pada proses mating digunakan hukum minimum Liebig untuk menentukan faktor pembatas yang mempengaruhi kelas dan subkelas kesesuaian lahannya. Persyaratan tumbuh tanaman menjadi kriteria dalam evaluasi kesesuaian lahan. Hasil kesesuaian lahan masing-masing komoditas tanaman, lahan sawah dan lahan kering ditampilkan dalam bentuk tabel kesesuaian lahan aktual dan lahan potensial menggunakan perangkat lunak GPS. Selanjutnya dipetakan kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian lahan potensialnya. Sekian dan terima kasih.